Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal tentang masalah salam. Yang pertama, salam ketika orang mengucapkan maka kita yang mendengarnya wajib. Wajibnya adalah wajib ain. Jadi bukan wajib kifayah. Jadi wajib kifayah atau secara umum ada dijaganya Ustaz, awak ada yang beresan itu. Jadi kalau ada kawan mengucapkan salam maka kita wajib menjawab. Kemudian yang kedua, kalau imam salam dalam sholat ada dijaga dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam imam. Kemudian yang ketiga, salam katiku itu baik ke Jambon atau ke 125. Aku baru pulang dari 125 menyelenggarakan fardu kifayah. Istri dari teman kami, Bapak Alfian Remi, sudah 53 tahun beliau di Mutiara, umur 53. Senior kami di Mutiara, meninggal istri beliau tadi jam setengah 10, 9.30. Dan alhamdulillah kita berkumpul di situ. Jadi ketika hadir di tempat pemakaman itu, maka kita mengucapkan salam kepada ahli kubur yang ada di sana. Tapi wala ingin mendengar jawabannya. Kalau ucapkan salam, itu menjawabnya bertempat yang dari Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita basuh juga kawan-kawan, ucapkanlah selalu salam. Walaupun dicimi dari kawan dia siap dunia abiyakanlah. Kadang-kadang kalau kawan assalamualaikum, assalamualaikum mengaruh. Kadang-kadang cimi kawan itu kan. Hadirnya kita di masjid, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara, dalam majelis ilmu. Majlis asal katanya adalah jalasa. Jalasa kalau kita cari dari ilmu bahasa Arab, dari kamus bahasa Arab, artinya duduk. Kan biasa Bapak dan Ibu majelis ilmu, majelis ta'lim. Apa tuh majelis ta'lim Ustaz? Tempat kita dibentak orang-orang alim? Enggak. Majlis asal katanya jalasa yang artinya duduk. Kalau kita cari ayat Al-Quran, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk oleh Allah ada yang pertama jalasa, ada yang kedua qa'adah. Awak malam hari ini kok namanya majlis ilmu, asal katanya majlis. Jalasa, yajlisu, ijlis, duduklah. Kalau iblis terkutuklah. Kan ada iblis, ada ijlis. Dia awak bani ke kawan, awak suruh duduk pakai cet iblis. Awak salah ucap punya. Tapi awak bani ke kawan anak. Salah dalam mengucapkan huruf Al-Quran jauh beda artinya. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kata duduk yang pertama oleh Allah digunakan jalasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, fafsahu, maka lapangkanlah. Jadi kalau di dalam majlis itu kita terbuka hati kita, dilapangkan hati kita untuk menerima ilmu dan kebenaran. Itu katanya jalasa, duduk. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda asal katanya qa'ada. Orang yang beriman itu adalah mereka yadhkuruna Allaha qiyaman,
mereka berzikir mengingat Allah dikala dia qom, dikala dia berdiri. Makanya kalau awak solat namanya iqamah, berdiri. Jadi kalaulah ka qomat beliau Pak RW awak atau sadam Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, awaklah siap berdiri di tempat awak solat. Namanya iqamah, qamat. Qad qamatis salat, qad qamatis salat, qad dal tu mati qala kubah dak boleh itu membacanya do. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu salah artinya. Itu dalam pengucapan dari kalimat azan atau qamat. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Qam, qiyam itu berdiri. Wa qu'uda itu duduk. Wa ala junubihim dan dikala kita berbaring. Awak ko Bapak dan Ibu tigo waktu nan diagihkan di Allah, nan pertama tagak, nan kedua duduk, nan ketiga lalu berbaring. Ini awak sedang duduk. Kalau awak salat berarti awak sedang tagak. Kalau awak lalu berarti awak sedang wa ala junubihim, awak sedang berbaring. Orang yang beriman itu kata Allah, yazkurunallaha di tiga waktu konyo berzikir. Dikalanya tagak nyo berzikir, dikalanya duduk nyo berzikir, dikalanya lalu nyo berzikir. Yazkuruna itu Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, itu berlanjut pekerjaan mengingat tu. Bukan masa lalu wak mengingat indah, tapi pekerjaan berzikir itu mulai dari kini sampai besok nanti go waktu kau tetap berzikir awak. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari jalasan duduk Bapak dan Ibu, majlis duduk itu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari tempat yang rendah kepada tempat yang tinggi. Nyo duduk nyo. Contoh, Bang Uzi, beliau duduk di bawah ini. Ada kursi di samping beliau. Yang digunakan bahasa Arab yang fushahnya ijlis ya Bang Uzi. Duduklah wahai Bang Uzi. Duduk dari posisi yang rendah ke posisi yang tinggi. Beliau duduk di atas lantai, disuruh duduk ke atas kursi, duduk juga di atas kursi, tapi bahasa Al-Quran yang digunakan adalah ijlis, jalasa. Sedangkan qa'ada Bapak dan Ibu itu berpindah dari posisi duduk yang tinggi kepada posisi duduk yang rendah, kebalikan dari yang tadi. Contoh ambo gini, ambo sedang duduk di atas kursi gini Pak, supaya ambo duduk di bawah. Itu bukan ijlis bahasa Arab yang digunakan, tapi apa bahasa Arab yang betul yang digunakan? Uqud ya Ustaz. Silahkan duduk wahai guru, wahai Ustaz. Duduk dalam posisi yang tinggi, kemudian pindah kepada posisi yang rendah dengan posisi duduk juga. Itu bahasa Qur'annya adalah qa'ada. Jadi ketika kita membimbing jamaah umroh Bapak dan Ibu, atau bahasa-bahasa Arab fushah itu kita sampaikan dan kita gunakan. Wa anta tatakallamu bi lughah al-arabiyyah al-fushah katanya. Kamu ngomong dengan bahasa Arab yang fushah karena bahasa Quran. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan pengajian kita pada malam hari ini kita majelis ilmu. Awak yang hadir di dalam musaji kita Bapak dan Ibu namanya majelis duduk. Artinya apa? Hadirnya kita di dalam majelis ini, kita mencari ketinggian dengan ilmu yang disampaikan Ustaz, dengan zikir yang kita laksanakan dari sholat maghrib tadi sampai sekarang ba'da maghrib sampai nanti menjelang isya. Segala bentuk ibadah yang kita laksanakan, mulai kita masuk masjid, salat maghrib, salat naikul masjid, salat maghrib, berzikir, kemudian kita dengarkan pengajian, kemudian nanti kita salat isya, kemudian pulang kita keluar dari masjid ini,
kita berusaha mencari sesuatu yang tinggi kualitas ibadah kita. Maka tidak samalah orang yang selalu kamu saji, orang yang tidak kamu saji. Agak tak jago sakit hati yang Sahabat apa Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, karena dia masuk ke dalam masjid, nyola berzikir, kemudian nyola beribadah, kemudian nyola mendengarkan ilmu dari ustaz-ustaz yang kita undang, kemudian nyola salat isya nyo kedua balik namanya majlis. Awak yang berusaha mencari ketinggian kok, jangan kita rendahkan ketinggian tadi dengan menggunjingkan orang. Jangan kita rendahkan ketinggian yang kita dapatkan antara maghrib dan isya ke Bapak dan Ibu dengan perbuatan-perbuatan dosa kecil lainnya. Itu namanya majlis. Jadi awak yang hadir malam hari ini, Bapak dan Ibu, awak sedang berusaha mencari ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi dalam makna kualitas ibadah kita, hati kita, segala bentuk amal perbuatan kita, semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, maka kita dinamakan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang selalu kita laksanakan di setiap hari Rabu malam Kamis, dan juga majelis ilmu di arisan RT, RW, arisan haji kita dan segala macam, mudah-mudahan itu mampu meninggikan kita kepada derajatnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.